Terima kasih atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Welas asih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari kedua Maha Guru Agung, Secun dan Semu, lindungan dari ketiga Arya Sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan ini, Hosea mendapatkan kesempatan belajar dan mengikat jodoh yang baik bersama umat sedharma semua. Pada kesempatan ini, Hosea bersama para umat sedharma belajar bersama Lundi, Wei Chengpian, Di Ercang, bab kedua, nomor 2. Ye, se san bai, yi ye ni bi zhe, ye, se wu xie. Arti dari bab ini adalah, Nabi Konfusius bersabda, dalam buku puisi atau sajak berisi lebih dari 300 puisi. Bila harus dilangkumkan menjadi satu kalimat, maka bunyinya adalah pikiran yang suci dan tidak ternoda. Dahulu, para raja, pejabat, para sastrawan atau orang terpelajar menggunakan puisi dan syair untuk mengungkapkan isi hati. Dalam keadaan senang, marah, melihat menikmati pemandangan yang indah, tentang kebudayaan dan perilaku manusia, ataupun untuk menasehati dan mengkritik. Bila ada yang membaca puisi tersebut, maka akan tahu ungkapan sang penulis. Banyak puisi yang dituliskan oleh sastrawan hebat pada zaman dahulu, sehingga dituliskan dalam satu buku, yaitu kumpulan puisi. Tentu, dalam buku puisi banyak menceritakan banyak hal. Ada pesan dari Nabi Konfusius yang paling penting setelah membaca buku puisi tersebut adalah pikiran jangan terpengaruh dan tetap suci dan bersih. Poin utama dari bab ini adalah pikiran yang suci dan tidak ternoda. Hal yang harus dilakukan agar pikiran tetap terjaga. Pertama, selalu ingat Tuhan Yang Maha Esa. Bila sedang risau, ingat Tuhan, maka hati akan menjadi tentram. Karena Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar dari kemampuan kita. Kedua, membaca kitab suci. Tuhan telah mengirim banyak para Buddha, Nabi, dan orang suci, dan ajaran mereka tertulis dalam kitab suci. Maka, dengan membaca kitab suci, hati dan pikiran akan tenang, bersih, dan tidak ternoda. Ketiga, sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa dan para Buddha dengan hati yang bersih. Agar hati dan pikiran tidak ternoda, maka sembahyang kepada Tuhan dengan hikmat, berterima kasih atas pemberiannya. Keempat, selalu membuat jasa pahala. Selalu berbagi kepada orang lain, maka tidak ada keserakahan, ketamakan, dan kebodohan. Kelima, bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka ada pahala kebaikan yang kita dapat, dan hati dan pikiran juga tidak selalu terganggu dengan kesalahan orang lain. Keenam, semua yang didapat adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Bila terlalu merekat terhadap sesuatu secara berlebihan, maka pikiran cenderung selalu merekat pada barang tersebut. Ketujuh, memahami hukum karma. Pikiran yang baik maka akan membawa kebaikan. Pikiran yang tidak baik maka akan membawa kesengsaraan. Hal yang paling berharga dalam hidup adalah ketenangan batin. Hal yang paling sulit untuk ditaklukkan adalah diri sendiri. Hal yang paling mudah untuk dikomentari adalah keburukan dan kesalahan orang lain. Semua orang mau hidup dengan tenang, tidak mau ada masalah. Semua ingin berjalan dengan lancar.
Tetapi, apakah ini semua bisa berjalan sesuai keinginan kita? Tentu tidak bisa, kecuali kita sebagai sutradara sebuah film. Semua bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana agar kita mencapai ketenangan batin? Tentu, kita harus melatih diri kita terlebih dahulu, melatih pikiran, ucapan, dan perbuatan. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Oleh sebab itu, untuk mencapai ketenangan batin, dengan melatih diri sendiri, melatih atau menaklukkan diri sendiri adalah hal yang paling sulit. Tetapi, bila ada niat yang besar, maka rintangan tersebut bisa kita lalui, karena melatih pikiran adalah hal yang sangat berguna. Seperti Hosea menggunakan perumpamaan. Kita dapat melihat dalam hewan pekerja, seperti gajah dan kerbau. Sebelum kita dapat membuat mereka bekerja, kita harus melatih mereka terlebih dahulu. Apakah melatih hewan tersebut gampang? Tentu tidak, dan butuh waktu dan proses. Tetapi, ketika hewan tersebut telah terlatih dengan baik, kita dapat menggunakan kekuatan mereka dan mempekerjakan mereka untuk berbagai tujuan. Setelah berhasil melatih hewan tersebut, kita menjadi tahu mereka begitu sangat membantu. Begitu juga kita, kalau berhasil melatih pikiran dengan baik, maka akan memiliki nilai berlipat-lipat dalam mencapai ketenangan batin, seperti yang disabdakan oleh Sang Buddha. Pikiran bisa menjadi kata-kata. Kata-kata bisa menjadi perbuatan. Perbuatan bisa menjadi kebiasaan. Kebiasaan bisa menjadi karakter. Karakter bisa menentukan nasib. Bila pikiran kita tenang dan terkendali, maka kata-kata yang keluar juga adalah kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik keluar, maka perbuatan yang kita lakukan juga sesuai dengan kata-kata kita. Hal yang sering kita lakukan yaitu perbuatan baik. Maka setiap melakukan kebaikan sudah menjadi kebiasaan. Dengan kebiasaan berbuat baik, maka dalam diri kita selalu ingin menolong orang yang kesusahan dan tidak bisa tinggal diam bila melihat orang yang membutuhkan bantuan. Inilah menjadi karakter atau jati diri. Dengan sering berbuat kebaikan, maka diri kita selalu bisa mendapatkan perlindungan dan selalu diberkati oleh para Buddha dan Dewa-Dewi. Hal yang paling sulit ditaklukkan adalah diri sendiri. Bagaimana kita menaklukkan diri sendiri? Yaitu dengan salah satu cara, yaitu beramal. Ada yang beramal, ada yang dengan hati yang ikhlas, juga ada yang terpaksa. Contohnya, saya mau beramal. Apakah nanti bisa orang yang menerima amal yang saya amalkan itu digunakan dengan baik atau tidak? Banyak orang beramal, tapi pikirannya masih ada keraguan, sehingga mengganggu ketenangan batin mereka. Bagaimana kita bisa menaklukkan pikiran kita? Yaitu, sesudah beramal, kita harus ikhlaskan apapun yang dilakukan dengan materi yang kita amalkan. Orang bijak berkata, orang yang membantu materi kepada orang lain tidak pernah menjadi orang tersebut jatuh miskin, tetapi akan membuat orang tersebut selalu berkecukupan. Hal yang paling mudah untuk dikomentari adalah keburukan dan kesalahan orang lain. Karena melihat kesalahan orang lain itu sangat jelas sekali. Sedangkan kesalahan diri sendiri tidak pernah terlihat.
Ada satu murid dari Nabi Konfusius bernama Chen Ze. Beliau bersabda, "Setiap hari saya selalu melakukan introspeksi diri dalam 3 hal ini. Pertama, terhadap orang lain, apakah sudah melakukan yang terbaik? Kedua, terhadap teman, apakah ada rasa setia dan saling percaya? Ketiga, terhadap guru, apakah ada menerapkan pelajaran yang didapatkan?" Kita, umat yang sudah memohon jalan ketuhanan dan bisa menjadikan perkataan dari Nabi Mence sebagai panutan, yaitu introspeksi diri sendiri. Jangan selalu mengoreksi kesalahan orang lain, tetapi jarang mengoreksi diri sendiri. Yang seharusnya kita lakukan adalah selalu mengoreksi diri sendiri dan tidak mengoreksi kesalahan orang lain. Hosea meminjam perkataan dari Sang Buddha. Sang Buddha berpesan, pikiran itu mudah goyah dan tidak tetap. Pikiran susah dikendalikan dan dikuasai. Orang bijaksana meluruskan pikiran, bagaikan seorang pembuat anak panah meluruskan anak panahnya. Orang bijaksana selalu menjaga pikirannya. Seseorang yang menjaga pikirannya akan bahagia. Maka, kita harus melatih pikiran kita agar selalu berbahagia. Demikian pembahasan Lundi sampai di sini. Semoga Dharma ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Bila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf dari para umat semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan bimbingan dari para pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua bisa terhindar dari bencana dan mara bahaya. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.